Kembali lagi bersama kami, pemandu segmen Smapa Spotlight. Semua punya kesempatan untuk bersinar. Ikuti kami yuk, lihat keseruan Festival Ramadan kali ini. Aduh, kayaknya masih lemas deh teman-teman. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan tidak lupa juga kita meruntaikan salam kepada junjungan kita, panutan kita, suri toladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita lupa bahwa waktu adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi 24 jam dalam satu hari. Namun seringkali kita menyia-nyiakannya dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil husr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Orang-orang yang mengajarkan amal soleh serta saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Dalam ayat tersebut Allah bersumpah demi masa untuk manusia bahwa umumnya berada dalam kerugian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas menyebutkan 4 kriteria agar kita tidak merugi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Beriman, menjaga hati agar tetap bersih dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beramal soleh, mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Perbuatan soleh, saling membantu sesama dan belajar dengan semangat. 3. Wattawasaw bil haqq, saling mengingatkan untuk perbuatan baik dan menjauhi kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. 4. Saling menasihati dalam kesabaran. Wattawasaw bil sabr, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kesimpulan dari hukum singkat ini, maka dari itu marilah kita renungkan bahwa sisa umur kita ini tinggal sedikit. Marilah kita berbuat baik dengan sisa umur kita. Marilah kita berbuat perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah setiap sisa waktu itu yang bernilai ibadah. Semoga Allah memberikan kita petunjuk untuk selalu menggunakan waktu di jalannya. Saya akhiri tutur singkat ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
akan menyampaikan kultum singkat tentang meneladani Nabi di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Contoh terbaik dalam menjalani Ramadan adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau rajin beribadah dengan memperbanyak salat, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beliau memiliki akhlak yang sangat mulia, selalu menjaga perkataan, tidak mudah marah, dan selalu sabar dalam menghadapi orang lain. Ini mengajarkan kita bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi menahan emosi dan menjaga lisan. Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan, terutama di bulan Ramadan. Beliau gemar berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dari sini kita belajar untuk memperbaiki sedekah dan kepedulian terhadap sesama. Tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Ramadan hendaknya tidak hanya mengubah waktu makan kita, tetapi mengubah sikap dan perilaku kita agar menjadi lebih baik. Dengan meneladani Nabi Muhammad SAW. Demikian untuk singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan peserta kedua kita pada hari ini, yaitu di hari kedua Indah Putri Karoma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran beneran. Oleh karena itu, izinkan saya dari perwakilan kelas 12 ingin membawakan sebuah kultum Ramadan singkat yang berjudul Lebih Baik Sedikit Tapi Istiqomah. Istiqomah dapat diartikan sebagai keteguhan hati dalam beriman dan berislam. Istiqomah juga bukan hanya menjaga semangat di saat-saat tertentu, melainkan menjaga semangat dalam keadaan dan kondisi apapun. Di awal Ramadan, masjid-masjid terpenuhi oleh orang-orang, suara tadarus terdengar di mana-mana, dan rezeki dan sedekah pun mengalir dengan lancar. Namun sebaliknya, ketika Ramadan sudah sampai pada pertengahan, masjid mulai sepi, suara tadarus tak lagi terdengar, bahkan sedekah pun mulai berkurang. Oleh karena itu, kita bulan Ramadan hanya datang sekali dalam setahun. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan beristiqomah. Dalam Quran surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tataнаzzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, lalu malaikat-malaikat berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beristiqomah akan mendapatkan surga dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, semoga kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian kultur singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami boleh tanya-tanya sebentar nggak? Boleh. Gimana sih perasaan kamu pas kamu baca kultum di depan tadi? Awalnya deg-degan, habis dibaca lega. Oh, sekarang sudah lega ya? Tadi pas baca kultumnya, tema apa yang kamu ambil? Lebih baik sedikit tapi istiqomah. Oh, Masya Allah. Kira-kira dalam kultum tadi itu ada apa aja sih hikmah atau pelajaran yang bisa diambil? Bahwa orang-orang yang beriman dan istiqomah di jalan Allah pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah, perwakilan dari kelas 11-1 akan menyampaikan cerita yang berjudul Cahaya di Bulan Ramadan. Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pemuda bernama Adit. Dia dikenal cerdas, tetapi akhir-akhir ini hidupnya terasa kosong. Rutinitasnya hanya sekolah, bermain game, dan tidur larut malam, sehingga membuatnya sering melewatkan sholat. Pada saat bulan Ramadan tiba, Adi tidak terlalu antusias. Baginya, Ramadan hanya menahan lapar dan haus. Namun, malam pertama Ramadan mengubah segalanya. Suara azan Isya berkumandang dari masjid tua di ujung jalan. Ayahnya mengajak Adit untuk pergi sholat. Dengan rasa malas, Adit pun mengikuti. Sesampainya di masjid, ia melihat suasana yang berbeda. Wajah-wajah yang biasanya jarang terlihat kini berkumpul, tersenyum dan saling menyapa. Anak-anak kecil berlari membawa mukena dan sarung, dan para orang tua duduk berbincang penuh kehangatan. Saat imam membacakan ayat-ayat Al-Quran, hati Adit terasa tenang, seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh jiwanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan makna Ramadan. Disinilah kesabaran Adit diuji. Hari pertama puasa terasa berat. Teman-teman di sekolahnya tidak berpuasa. Bahkan mereka dengan sengaja makan dan minum di kantin apapun. Adit hampir tergoda. Tenggorokannya kering, perutnya lapar. Namun ia terdengar pesan ibunya. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga melatih kesabaran dan kejujuran. Adit pun bertahan. Ia belajar bahwa kesabaran bukan tentang tidak merasakan kesulitan, tapi tentang bagaimana memilih untuk tetap kuat meskipun sulit. Suatu sore, Adit dan teman-teman masjid membersihkan pasir di pinggir jalan. Ia melihat seorang bapak tua yang menerima sebungkus makanan dengan penuh dengan mata yang penuh berkaca-kaca. Dari situ Adit sadar bahwa selama ini ia sering mengeluh tentang hal-hal kecil, padahal banyak orang yang berusaha keras dan berjuang untuk demi sebuah makanan. Ramadan mengajarkan arti empati dan berbagi.
Pada 10 malam terakhir, Adi berusaha lebih rajin. Dia itikaf di masjid. Di malam yang sunyi, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta apapun atas kelalaiannya, memohon masa depan yang lebih baik. Disitulah dia menyadari, Ramadan bukan hanya tentang bulan ibadah, tetapi tentang perubahan diri. Dari cerita tersebut, ada beberapa pelajaran bahwa kesabaran adalah kekuatan, berbagi membuat hati lebih kaya, serta kita harus disiplin mulai dari hal kecil, bukan cuma hari ini, tetapi setiap hari. Karena perubahan dimulai dari niat dan tulus, tidak ada yang bisa mengubah dirimu kecuali dirimu sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Diara Dasini, saya perwakilan dari kelas 11-2. Saya akan membacakan cerita tentang sanksinya padang pasir. Di tengah panasnya padang pasir Mekah, lahirlah seorang pemuda dari Bani Adi yang kelak akan mengguncang sejarah. Namanya Umar bin Khattab, tubuhnya yang tinggi dan besar, suaranya yang lantang, dan dia dikenal sebagai pribadi yang keras dan tegas. Beliau adalah salah satu pemuda yang pernah menentang dakwah Rasulullah pada awal kemunculannya. Namun Umar yang sebelumnya menjadi musuh akhirnya menjadi pembela paling terdepan. Di suatu hari, kemarahan Umar memuncak. Ia berkeliling membawa pedangnya berniat ingin menghentikan dakwah Rasulullah. Di hari itu ia mendengar bahwa adiknya sendiri telah masuk Islam. Dengan langkah cepat Umar berlari. Umar menuju rumah adiknya. Sesampainya di rumah adik, Umar mendapati adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Ia mendengar lantunan suci ayat Al-Quran dari surat Taha. Hatinya yang keras perlahan terdiam. Mulai dulu air mata jatuh dari matanya. Hari itu Umar justru menghampiri Rasulullah. Dan menyatakan bahwa ia ingin masuk Islam. Masuknya Umar menjadi balik besar bagi umat Islam. Kaum muslim yang sebelumnya beribadah sembunyi-sembunyi, akhirnya beribadah sembunyi-sembunyi, kini bisa melakukannya secara terang-terangan. Sejak saat itu Umar dikenal sebagai Al-Faruq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Umar diangkat menjadi pemimpin kedua atau khalifah pada zamannya. Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar diangkat menjadi khalifah kedua. Banyak yang khawatir atas ketegasan Umar. Namun ternyata di masa kepemimpinannya, wilayah Islam meluas hingga Persia, negeri Syam, dan kota Mesir. Kota-kota besar seperti Yerusalem dibuka dengan damai. Bahkan ketika memasuki Yerusalem, Umar datang dengan pakaian sederhana tanpa kemewahan. Umar berkata, "Aku tidak ingin dikenal sebagai raja, tapi kenallah aku sebagai pelayan umat." Pemimpin mana yang rela menggendong sekarang gantung untuk rakyatnya? Di suatu hari, Umar sedang berkeliling tanpa pengawal. Ia ingin mengetahui keadaan rakyatnya secara langsung. Di pinggir kota, Umar mendengar suara tangis anak-anak. Umar mendapati seorang ibu yang sedang memasak batu.
mengira makanan yang sedang dimasak. Umar yang melihat kejadian tersebut gemetar menghantam. Lalu Umar berlari ke Baitul Mal mengambil sekarung gandum. Ada seorang sahabat yang ingin membantunya, namun Umar berkata, Wahai sahabat, apakah engkau sanggup menanggung dosaku di hari kiamat kelak? Umar pun berjalan memikul sekarung gandum itu, lalu menuju kediaman seorang ibu tadi. Umar pun memasaknya sendiri. Ia memberikan makanan tersebut kepada anak-anak itu. Anak-anak itu pun makan dengan kenyang dan tertidur dengan senyuman di wajah mereka. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan menggetarkan Mekah pada saat itu. Umar sangat tegas terhadap pejabatnya. Jika ada gubernur yang hidupnya mewah, ia tidak akan segan menegurnya. Ia juga tidak segan menghukum pejabat yang zalim, bahkan jika itu keluarganya sendiri. Suatu ketika ada salah seorang putra pejabat yang memukul rakyat biasa. Lalu Umar memerintahkan rakyat biasa itu membalas pukulan putra pejabat tersebut. Umar berkata, sejak kapan kalian memperbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Namun tidak lama dari masa kepemimpinan Umar, pada tahun 644 Masehi, saat memimpin sholat subuh, Umar ditikam oleh seorang budak Persia. Dalam keadaan terluka, Umar masih memikirkan siapa yang akan menggantikanku nanti agar umatku tetap bersatu seperti yang aku pimpin sekarang. Umar wafat dengan sederhana, namun meninggalkan warisan kepemimpinan yang agung. Umar dimakamkan di samping makam Rasulullah dan Abu Bakar. Itu adalah sebuah bentuk kehormatan. Teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita sang Umar adalah tidak yang mampu mengubah hati yang keras. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang melayani rakyat. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan pandang jabatan. Kebenaran yang sejati adalah orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cerita dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Nah, kan seperti yang kita lihat tadi kan banyak tuh penontonnya. Nah, menurut kakak gimana sih atmosfer tadi pas kakak tampil? Tadi itu sedikit agak gugup, terus kayak deg-degan gitu karena banyak yang nonton, sama yang dihafal itu kayak hilang aja gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Sedikit takut ya. Dan saya juga mau tanya, tadi tema apa yang disampaikan saat di depan? Temanya itu tentang sahabat Nabi yang dijuluki dengan singa padang pasir. Nama dia adalah Umar bin Khattab. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang diri saya sendiri. Di pagi hari yang cerah di hari Sabtu, memulai hariku dengan penuh semangat dan ceria. Kenalin, nama aku Salomita. Aku siswi dari SMA Negeri 1 Kajo yang berusia 15 tahun. Aku kelas 21. Di kelas, aku menjadi ketua kelas. Tugasku adalah mengontrol teman-teman di kelas. Setiap paginya pukul 5.00 aku bangun dari tempat tidurku, merapikan tempat tidurku dan mandi. Setelah mandi, aku bergegas mengambil air wudhu dan langsung sholat subuh. Lalu aku mempersiapkan peralatan sekolahku.
Seperti biasanya aku tidak sarapan pagi, karena langsung bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Biasanya aku pergi ke sekolah menggunakan motor bersama sepupuku. Sekitar 5 menit aku berada di perjalanan bersama sepupuku, sampailah kita ke sekolah. Seperti biasanya aku selalu melihat senyuman Ibu Dewi yang begitu manis yang sedang menunggu anak-anaknya di gerbang sekolah. Aku pun langsung mencium tangan Ibu Dewi dan berkabul lainnya, dan langsung pergi ke kelas. Di sekolah aku suka bercerita dengan teman-teman. Teman dekatku ada 3, yaitu Presti Sahni, Najiatun, dan Mawar Tiara Revisa. Saya bersyukur karena bisa menjadi saya yang sekarang, karena bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Meskipun saya belum lama di sini, tapi Bapak Ibu Guru sudah berhasil mendidik saya dengan sangat baik. Bahkan berkat Bapak Ibu Guru, saya berhasil menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, terutama kepada Ibu Dewi, Pak Jul, Pak Jidedo, Pak Herman, dan Ibu Ike. Dan jangan lupa juga untuk Ibu wali kelas saya tercinta, yaitu Ibu Ida. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kegiatan hari ini? Seru nggak? Seru banget, nggak kalah sama kemarin loh. Tetap bersama kami di Smapa Spotlight. Semua punya kesempatan untuk bersinar. Dadah!